mengenai teknologi ataupun kemajuan dalam bidang kedokteran ya. Banyak sekali orang Indonesia itu selalu mengatakan Indonesia nih ilmu kedokterannya sangat payah atau sangat minim gitu ya dibandingkan dengan luar negeri. Apalagi kalau kita katakan Jerman itu adalah negara kedokteran, di mana di sana kedokteran cukup berkembang. Bagaimana dok perbandingan kedokteran di Indonesia dengan di Jerman? Oke, kalau dibilang kedokteran di Indonesia minim itu saya mungkin kurang setuju. Menurut saya dokter-dokter Indonesia itu, apalagi spesialisnya itu ilmunya sangat luar biasa. Jadi ini yang itu menjadi mungkin dari sistem pendidikannya dulu. Sistem pendidikannya itu memang sudah jelas perbedaannya Indonesia sama Jerman. Ibaratnya kalau misalnya kasarnya itu ya sebenarnya itu ya kayak dokter umum kerja di rumah sakit aja gitu. Oke. Cuman bedanya itu kalau di Indonesia kalau kerja di rumah sakit dokter umum ya dokter umum. Jadi dia menangani pasien saraf, pasien jantung, pasien paru gitu. Makanya itu menurut saya harus kita bisa bedakan. Kalau di Jerman itu dokter umumnya itu mereka statusnya residen, mereka mengikuti dokter saraf aja mereka belajar ilmu saraf. Kalau dokter penyakit dalam jantungnya mereka ikutnya jantung aja, belajar ilmu jantung gitu. Itu di rumah sakit dan sebenarnya itu bisa diterapkan. Perbedaannya adalah di Indonesia itu sistem pendidikannya memang sangat berbeda dengan sistem Jerman, makanya itu masih terkonsentrasi di universitas. Ya. Ini juga saya rasa menjadi jawaban ya, karena salah satu jawaban di mana mengapa orang-orang Indonesia itu akhirnya lebih milih ke dokter spesialis, tidak mau mencari dokter umum. Ini karena kan ya dokter umumnya dia terlalu luas, harus terlalu banyak yang harus ditangani, sehingga penyakit-penyakit tertentu akhirnya karena tidak terlalu menguasai gitu ya kan, akhirnya pasien pun ngerasa dokter umum kita tuh payah-payah gitu, jadi harusnya langsung mereka mencari ke dokter spesialis gitu. Sedangkan kalau misalnya di Jerman itu dokter umumnya sudah mendapatkan mentor langsung di bagian tersebut, sehingga yang didalami itu juga lebih fokus gitu ya, penyakit yang didalami itu lebih fokus, nggak seperti di Indonesia gitu ya. Benar gitu ya dok? Ya. Ya mungkin hampir benar. Ini saya balik lagi, kita harus diskusi tentang sistem pendidikan, sistem kesehatan di Jerman. Di Jerman itu kalau misalnya saya bilang gampangnya, dokter umum itu adalah raja. Oh, kebalik di sini. Oke. Iya, kenapa? Dokter umum di Jerman itu atau Hausarzt dia memegang peranan penting. Dan dokter umum itu statusnya itu adalah spesialis. Ya. Kenapa? Soalnya mereka sebelum menjadi dokter umum, mereka sudah kerja di rumah sakit atau sudah kerja di klinik, dan mereka memang harus punya rotasi bagian penyakit dalam, bagian bedah, dan bagian yang diminatinnya gitu. Jadi memang dokter umum itu mereka tuh sudah ibaratnya sudah dokter senior gitu. Kebalikannya dengan dokter umum di Indonesia adalah mereka masih junior, dokter spesialisnya senior. Iya, benar. Oke, itu yang membedakan pertama kali. Yang kedua itu adalah sistem di Jerman itu mereka ibaratnya punya asuransi dari negara. Meskipun ada asuransi privat, mereka masih menggunakan sistem negara atau di Indonesia seperti BPJS. Bedanya mereka itu mengambil gaji dari kita kurang lebih 8% kalau nggak salah dari total gaji. Jadi 8% dari gaji kita itu diambil terus tiap bulan. Otomatis kita akan mendapatkan kartu asuransi, di mana kalau kita berobat ke rumah sakit, ke dokter umum, ke dokter gigi, semuanya gratis. Apa yang membedakannya selanjutnya? Semuanya itu akan memungkinkan jadi pasien itu datang tidak langsung ke dokter spesialis, mereka harus mendapatkan surat rujukan dari dokter umum kayak BPJS juga. Betul nggak? Betul. Jadi kalau misalnya mereka punya keluhan atau apa, mereka harus lewat dokter umum dulu. Dari dokter umum nanti dia cek dulu apakah pasien ini harus ke rumah sakit atau enggak. Kalau nggak ada indikasi
dokter umumnya akan coba terapi dulu. Kalau enggak, misalnya darurat, langsung dikirim ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan, atau langsung dikirimkan rujukan ke spesialis ke rumah sakit terdekat. Nah, masalahnya itu adalah apakah itu akan selesai aja? Kalau kayak di Indonesia kan dokter umum ke spesialis selesai, nggak ada kabar. Itu enggak? Betul. Tidak ada rujukan balik. Nah, benar. Makanya kalau di Jerman itu mau pasiennya cuman pasien rawat jalan, mau pasien rawat inap, kita harus tetap menulis surat medis atau rekam medis yang lengkap. Kalau di rawat jalan mungkin nggak terlalu panjang, mungkin cuma 1 lembar. Tapi kalau rawat inap, biasanya dari anamnesa, diagnostik, terapi, hasil lab, semuanya akan dikasihkan kembali. Dan kita harus menceritakan pasiennya kenapa ke kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ketemukan, apa yang kita terapi, dan apa syarat kita, dan apa pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan akan tertulis semuanya. Jadi dengan sistem ini, otomatis pasien tidak boleh langsung ke spesialis, itu nggak bisa. Ya, benar. Dan di rumah sakit itu dokter spesialis itu jadwalnya padat, jadi mereka nggak akan, meskipun dia bilang saya privat, itu juga harus dapat janji dulu, kalau nggak bakal bisa masuk. Dan karena dia sistem asuransinya dari negara, dia tidak bisa pilih-pilih dokter juga. Ya, betul. Betul. Makanya sekali masuk ke rumah sakit, yang kerja adalah anak buahnya, adalah dokter umum yang baru lulus atau residennya yang kerjain dulu. Nanti baru di-approve sama dokter spesialis atau konsulen, lalu akan di-approve terakhir sama bosnya gitu. Oke, I see. Jadi dari itu yang membedakan sebenarnya. Betul. Sebenarnya kalau kita tilik balik sistem seperti ini di Indonesia juga terutama ya adanya BPJS ini sebenarnya juga sudah mulai ke arah sana. Hanya saja mungkin belum terlalu lengkap ya, tidak pada pelaksanaannya, sehingga tidak ada rujukan balik, sehingga pasien-pasien akhirnya bisa langsung mencari ke ke spesialis gitu ya. Jadi ibaratnya sebelah mantakan, memandang sebelah gitu ya, dokter umum gitu, dan melihatnya sepertinya ribet gitu. Nah sih balik lagi itu emang dari sisi dokter maupun sisi pasien harus diberikan edukasi sebenarnya. Iya. Ya, jangan sakit-sakit nggak penting gitu bentar-bentar ke puskesmas gitu ya, mungkin orangnya juga malas. Cuman pasien harus tahu gitu, jalurnya itu memang harus ke dokter, nggak boleh langsung ke spesialis dulu. Ibaratnya kalau misalnya yang paling khas lah di Indonesia, sakit tenggorokan kemana? THT. Iya. Langsung kan? Langsung. Ya, maaf ya, bukannya saya memutuskan dokter THT, cuman memang sebenarnya itu daerah ranah dokter umum. Kecuali dokter umumnya bilang, ini nggak bisa diterapi antibiotik, sudah dikasih antibiotik, timbul lagi, sarankan dioperasi. Itu baru jalurnya benar gitu. Iya, benar. Ya, cuman ya memang masalah di Indonesia itu adalah orang kebiasaan pengen semuanya serba instan, serba cepat gitu. Ya, benar. Di Jerman itu dengan sistem ini, orang biasanya mau kontrol atau apa, biasanya mereka ibaratnya kayak endoskopi aja, mereka nggak bisa langsung, mereka harus bikin janji dulu, dan biasanya paling cepat janjinya bisa dapat jadwal 3 bulan. Wow, kalau di sini udah dimaki-maki itu, dok. Betul, 3 bulan itu juga dengan ada keluhan aja, tapi nggak parah-parah banget. Makanya harus bisa, dokter maupun pasien sendiri, mereka harus bisa mengenali gejalanya. Misalnya kalau gejalanya buat gastroskopi, kalau emang gejalanya sakit perutnya sudah parah, visual analog score-nya itu sudah lebih dari 8, udah nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu statusnya adalah darurat, harus secepatnya bisa dikirim ke rumah sakit, diteropong, atau dengan diagnosa mungkin dengan suspek ulkus atau ulkus ventriculi dengan pendarahan, itu bisa langsung. Tapi kalau bisa keluhannya
sudah 6 bulan sakit lambung, kadang baik kadang enggak, itu bisa di planning 3 bulan. Ya, benar. Kalau gejalanya cuman mau check up, biasanya 1 tahun. Kalau mau check up harus 1 tahun. Ya memang kalau itu kan sebenarnya elektif, itu nggak ada darurat ya. Makanya di sini tuh orang terlatih untuk lihat apakah kasusnya itu darurat, biasa atau intermediate atau cuma check up. Jadi itu udah di planning sebenarnya sama dokter umumnya. Oke. Ya, jadi emang pasien sendiri sadar, oh ini saya cuma gejalanya, tapi saya tahu saya harus check up. Berarti udah bagus sebenarnya, Mas. Dia itu di sini preventif. Jadi makin banyak kita lakukan preventif check up itu makin bagus. Bahkan dapat bonus entah dari asuransinya. Gitu. Oke. Ya, memang sebenarnya di Indonesia itu tim play kayak gini yang masih kurang kalau menurut saya ya, antara dokter umum sama dokter spesialisnya harusnya ada satu wadah yang bikin mereka terkoneksi istilahnya. Kenapa? Kita lihat tendensi orang-orang Indonesia terutama Jakarta itu adalah langsung ke spesialis. Nah, spesialis A, B, C, D. A dapat 1 obat, B dapat 2 obat, C dapat 3 obat, D dapat 4 obat, akhirnya berapa obat? 11 obat. Udah kenyang duluan sama obat. Nah, kalau kita mindsetnya kita ubah, ada dokter umum yang sebagai ibaratnya yang bertanggung jawab untuk pasien ini. Jadi pasiennya ini ke dokter umum dulu, dokter umumnya merujuk ke dokter A, B, C, D, terdapat feedback balik, ini pasiennya keluarnya ada ini, dokter umumnya itu akan meracik solusi yang terbaik buat pasiennya. Jadi akan dipilihkan obat apa, apakah ini perlu atau obat ini perlu atau tidak. Makanya pasiennya akan kontrolnya ke dokter umum lagi, tidak langsung ke dokter spesialis. Soalnya kenapa? Dokter umum yang memainkan peran paling penting untuk bidang ini. Jadi dia tuh yang mengikuti, mengerti, dan memahami masalah pasien tersebut. Iya, iya. Beda kalau pasien ini ke A, B, C, D, pasien A kasih vitamin A, dokter B kasih vitamin ini, kebanyakan vitamin, akhirnya nggak ngerti vitamin ini semuanya kebanyakan. Jadi komunikasinya itu berjalan. Di sini tuh sistem rumah sakit kita itu dokter spesialis itu, apalagi kita yang residen, kita yang aktif. Kita yang telepon ke dokter umum, atau kalau dokter umum pengen merujuk pasien ke kita yang ditelepon sama mereka.